tidak bisa mengerti kenapa justru merayakan ulang tahun Teddy ya. Maksudnya ini Pak Prabowo ya? Iya Pak Prabowo. Jadi Ibu Irma Suryani kembali mendamprat seseorang. Pesan tajam ini beliau sampaikan di akun TikTok pribadinya. Nah, kira-kira siapa sih yang dimaksud oleh Ibu Irma Suryani? Selain itu, penggiringan opini tentang Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Seskap Teddy mulai dihembuskan oleh sosok yang dulu menuduh teman seangkatan Bapak Jokowi merupakan calo terminal bus Purwodadi. Bahkan di sini juga gak tanggung-tanggung. Kehidupan pribadi Bapak Prabowo Subianto juga diobok-obok, teman-teman. Nah, mengenai pernyataan Amin Rais yang kontroversi, yang kini melebar dan menjadi polemik, banyak tokoh yang mulai menanggapi pernyataan Amin Rais ini, salah satunya Hasan Hasbi. Bahkan Menteri HAM, Pak Pijay juga turut menanggapi dan mendesak Amin Rais agar menyatakan permintaan maaf. Nah, di sisi lain banyak tokoh-tokoh yang mulai mengkritik pernyataan kontroversi dari Amin Rais. Ada juga nih anak abah garis keras yang pasang badan untuk Amin Rais. Ini dia videonya. Komdigi telah mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan. Kok begitu cepatnya ya Ibu Menteri Komdigi ini mengatakan hoax, fitnah sebelum masuk ke pengadilan. Gercep banget. Sementara judi online tidak segercep ini gitu. Tapi kita hanya ingin segala sesuatu itu kalau dikatakan hoax, fitnah itu kan harus melalui proses. Paling tidak proses pengadilan. Ini belum dimasukin proses pengadilan, sudah divonis hoax dan di take down semuanya gitu loh. Ingat loh, ini negara demokrasi Bu. Negara yang kita bebas untuk bersuara. Dan Pak Amin Rais itu kita tahu, beliau itu adalah tokoh yang berjasa untuk Indonesia. Harus diingat itu. Kalau seandainya beliau mengatakan seperti itu, sebelum divonis hoax, harusnya dibawa ke pengadilan dulu. Benar atau enggak? Harus dibuktikan. Memang Amin Rais punya jasa di masa lalu untuk bangsa dan negara. Tapi bukan berarti setiap pernyataannya Amin Rais ini istimewa. Harus kita turuti, harus kita dengarkan. Karena ketika pernyataannya ini merupakan serangan personal, ya apalagi tidak disertai dengan bukti gitu kan, kita harus membantah itu gitu ya. Kita harus mempertimbangkan konsekuensi ya, mempertimbangkan dampaknya gitu ya. Ini pernyataan dari Pak Amin saja akhirnya menjadi publik geger gitu kan. Bahkan dampaknya itu terasa sekali di media sosial, mulai banyak tuh orang-orang yang memframing ya Seskap Teddy setelah pernyataan dari Amin Rais itu. Dampaknya meluas gitu kan. Nah, ini Ipap Gela ini kan salah satu anak abah garis keras ya. Keliru di sini ya. Status video Amin Rais yang dicabut oleh Menkom Digi itu dari channelnya itu dipertegas sebagai hoax ya. Itu sudah benar langkahnya dan itu tugasnya Menkom Digi gitu kan untuk menangani video-video yang berpotensi membuat kegaduhan. Apalagi videonya ini tidak terverifikasi ya kebenarannya gitu kan, karena kan Amin Rais juga ngaku sendiri itu berdasarkan opini publik, dia dapatkan sumbernya di media sosial gitu kan, berarti ini belum terverifikasi gitu ya. Dan pengadilan itu ya beda dong, pengadilan itu hanya memutuskan apakah si penyebar ini, dalam hal ini Amin Rais, bersalah atau tidak gitu. Jadi beda dia di sini ya. Kenapa video ini langsung dinyatakan hoax? Karena yaitu belum terverifikasi kebenarannya gitu kan. Makanya belum terverifikasi tapi sudah disebarkan gitu loh ya. Jadi tugasnya Menkom Digi ya itu men-take down video dari Amin Rais gitu kan. Terus si Papila ini bilang katanya negara kita negara demokrasi, setiap orang punya kebebasan untuk berbicara. Memang benar ya. Tapi kebebasan berbicara atau kebebasan berpendapat tidak sama dengan kebebasan menyebarkan tuduhan ya. Kebebasan berbicara atau kebebasan berpendapat itu dibatasi oleh hukum, terutama jika sudah masuk ke tuduhan tentang perilaku seseorang ya, penyebaran informasi yang belum terverifikasi sebagai fakta gitu kan, atau pernyataan yang berpotensi merugikan reputasi pihak lain. Dalam hal ini ya Seskap Teddy yang dituduh gitu kan. Jadi boleh berpendapat tidak otomatis berarti semua klaim boleh disebarkan tanpa dasar yang kuat gitu. Bayangkan seorang profesor alumni Amerika
ijazah S1 UGM-nya nggak ada yang meragukan, tapi bisa jadi korban informasi hoax. Dan beliau pun kemudian meng-create sebuah video menuding macam-macam berdasarkan informasi hoax tersebut. Banyak pihak menilai dan ada juga yang menyimpulkan hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu. Lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Ternyata beliau menjadi korban dari informasi BFK, informasi hoax. Informasi yang di-create oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, makan korban nih. Korbannya Profesor Amin Rais. Dan Profesor Amin Rais ngajak orang lain jadi korban juga. Dengan membuat video, dengan tudingan macam-macam itu, beliau juga ngajak orang lain jadi korban. Kita nggak tahu yang jadi korban video Profesor Amin Rais ini berapa banyak. Karena sebenarnya kan, mendapatkan informasi yang benar itu harusnya juga menjadi bagian dari hak azazi. Jangan cuma dikit-dikit bicara kebebasan berbicara. Itu hak azazi, tapi mendapatkan informasi yang benar itu juga merupakan bagian dari hak azazi manusia. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau bicara itu bebas, iya, tapi bebas yang bertanggung jawab. Nggak boleh sembarang bicara. Karena di ujung sana ada juga hak azazi manusia yang harus kita jaga apa? Mendapatkan informasi yang benar, informasi yang transparan, informasi yang terbuka, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita nggak bicara soal tafsiran ya. Kalau tuduhan-tuduhan ini kita nggak bicara soal tafsiran. Karena ini orang sudah bicara seolah-olah ini fakta. Padahal sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman juga pasti sudah melihat ya, di media sosial kan semenjak Amin Rais ya membuat sebuah pernyataan yang dia unggah di channel YouTube pribadinya, sekarang mulai banyak loh oknum-oknum di media sosial yang memframing hubungan antara Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Seskap Teddy. Jadi di framing ya cuman mereka ini lebih rapi gitu ya, lebih santun lah gitu. Tapi tujuannya sama ke sana. Bedanya dengan Amin Rais, kalau Amin Rais ini lebih frontal, berani menduduh secara langsung, secara terbuka gitu ya. Tapi kalau oknum-oknum yang di media sosial itu mereka lebih halus ya framingannya gitu kan, seakan-akan memang ada something ya, ada hubungan yang janggal antara Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Seskap Teddy, tapi mereka kemas secara halus ya, tapi inti dan tujuan dari framingannya itu ya ke arah sana, ke arah yang dimaksud oleh Amin Rais gitu. Semenjak Amin Rais menyatakan itu loh, banyak sekali sekarang oknum-oknum yang mulai memperkeruh keadaan, membesarkan pernyataan dari Amin Rais ini yang akhirnya sekarang menjadi polemik kan. Mulai banyak sekali sekarang tokoh-tokoh politik juga yang turut menanggapi pernyataan Amin Rais ini. Jadi ini berpotensi melebar juga sih sebenarnya gitu. Amin Rais itu saya sudah sampaikan begini. Hak asasi manusia itu memang kebebasan berpendapat itu dijamin berbagai undang-undang. Ya internasional juga ada, ICCPR ada, berbagai undang-undang nasional ada. Tapi hak asasi manusia itu ada batasnya. Ya. Hak asasi manusia itu ada batasnya. Kebebasan berbicara itu ada batasnya. Oleh karena itu, tidak semua pendapat, pikiran, dan perasaan yang diucapkan itu semua dijamin oleh undang-undang. Ya. Harus ada yang ada batasannya. Namanya prinsip Sirakusa. Prinsip Sirakusa. Prinsip Sirakusa itu menyatakan bahwa ya, hak asasi manusia itu bisa dibatasi, tapi dengan berbagai peraturan. Ya, berbagai peraturan. Berbagai peraturan itu apa? Berbagai peraturan menyatakan bahwa tidak boleh ad hominem, tidak boleh menyerang kehormatan, tidak boleh menyerang martabat, tidak boleh menciptakan instabilitas nasional, tidak boleh menyerang suku, agama, ras, antar golongan. Jadi kalau tindakan-tindakan ad hominem itu bertentangan ya, sehingga sudah berbagai regulasi nasional maupun juga internasional, terutama ICCPR pasal 19 sampai 21 itu sudah diatur. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais itu tidak serta-merta dijamin oleh konstitusi hak asasi manusia. Ada beberapa pernyataan yang dalam konteks hak asasi manusia, kalau kita teliti secara detail, itu apa yang disampaikan itu adalah yang pertama inhuman treatment. Ya, itu yang pertama. Nanti cek. Saya sudah sampaikan ke media, beberapa media, inhuman treatment. Yang kedua, inhuman degrading. Yang ketiga itu verbal torture. Ya, semua ini, inhuman treatment, degrading maupun verbal torture itu, sebenarnya diarahkan kepada fisik.
Tapi mental juga dalam konteks prinsip hak asasi manusia itu adalah serangan mental. Kekerasan verbal itu juga serangan mental. Mengandung unsur serangan mental, serangan fisik, serangan mental dan serangan jiwa maupun ancaman-ancaman terhadap martabat dan moralitas individu. Lalu yang terakhir itu, oleh karena itulah maka saya katakan bahwa apa yang diucapkan oleh Pak Amin Rais itu tentu yang pertama menyerang kehormatan individu. Untuk itu cukup Pak Amin Rais meminta maaf. Meminta maaf kepada kalau menurut saya sebagai Menteri HAM ya menyampaikan permohonan maaf atau mencabut pernyataan. Oh, jadi Amin Rais diminta menyatakan permintaan maaf atau mencabut pernyataan ya. Tapi kita kan sudah tahu ya bahwa Amin Rais itu di klarifikasinya ya, ketika diminta klarifikasi oleh para awak media, dia tidak mencabut pernyataannya teman-teman. Bahkan dia menyampaikan bahwa pernyataannya itu hampir meyakinkan katanya. Dia bilang hampir meyakinkan, berarti masih ada keraguan ya, masih ada apa namanya dugaan-dugaan. Tapi ketika di video kontennya itu dia langsung menuduh ya, langsung mengklaim gitu ya, mengklaim secara berani gitu ya. Saya tidak habis mengerti kenapa justru merayakan ulang tahun Teddy ya. Maksudnya ini Pak Prabowo ya Pak? Iya Pak Prabowo. Jadi saya justru dalam akal sehat saya, perjalanan ke Rusia mampir di Paris itu bukan sesuatu yang tidak disengaja direncanakan. Kalau benar 14 April itu ulang tahunnya Bu Titi, masa sih lupa? Kan tidak mungkin ya. Sekalipun bercerai kan sudah menikah belasan atau puluhan tahun begitu. Bapak yang menjalankan itu, Bapak Prabowo, kenapa Bapak sewot gitu? Sampai ke kehidupan pribadinya Bapak Prabowo pun di sini dipermasalahkan gitu. Dan mantan istrinya ya Bu Titik tidak dirayakan ulang tahunnya bersama beliau, itu ya haknya beliau dong. Suka-suka beliau dong. Ini etisnya di mana sih? Kehidupan pribadi sampai diobok-obok kayak gini loh teman-teman. Coba. Itu loh. Jadi menjadi satu keanehan, menjadi satu tanda tanya besar. Kunjungan ke Rusia yang biayanya mahal dan juga gagal. Kemudian mampir di Paris dan kita tahu ada agenda ulang tahun. Dan menyewa kamarnya pun harganya di atas 200-an juta semalam itu. Maka jadi satu pertanyaan itu. Sebenarnya Teddy itu siapa? Begitu loh. Kenapa? Teddy itu siapa? Teddy itu ya sekretaris kabinet di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Kok masih dipertanyakan Teddy itu siapa? Ini kalian ini apa sih sebenarnya ini maksudnya? Jadi ini tujuannya kemana ini pembicaraan ini gitu? Kan Mang Ujang tadi udah bilang semenjak Amin Rais membuat pernyataan di konten YouTube-nya, banyak oknum yang sekarang mulai menghembuskan atau melebarkan isu ini gitu ya. Ya tujuannya ke sana gitu, cuman ya mereka bikin halus ya, dibikin halus alurnya gitu kan, tidak seprontal Amin Rais gitu kan. Ini sampai bilang aneh katanya ya, siapa seskap Teddy itu gitu kan. Apa kok sampai sempat-sempatnya merayakan ulang tahun Teddy, tetapi justru ulang tahun mantan istri Bu Titi Prabowo kok tidak dirayakan begitu loh. Logika kita, logikanya begini. Kalau dia care, peduli pada Bu Titi, pasti berangkatnya setelah tanggal 14 April begitu. Ya enggak? Gitu ya Pak ya. Kalau alasannya kedinasan. Apalagi Jadi kan dulu pas sebelum Prabowo terpilih jadi presiden itu suka ada desas dulu katanya untuk bisa kembali lagi nanti Prabowo harus jadi presiden dan katanya dulu harus setara dengan mendiang orang tuanya. Kayak itu ada kisah seperti itu ya Pak. iya. Gitu. Padahal ini sekarang Prabowo udah terpilih. Iya. Ya, mungkin masyarakat Indonesia berasumsinya mungkin mereka akan kembali rujuk atau gimana gitu ya Pak. Tapi Iya, ternyata Prabowo-nya sendiri kayak masih kurang menunjukkan gitu. Ya. Prabowo-nya seperti masih kurang menunjukkan, sok tahu sekali siapa lagi ini perempuan kok sepintas mirip ini ya, mirip Wuri Baret ya versi tanpa hijab ini. Ya ini menyinggung pernyataan dari almarhum Bapak Soeharto ya,
Bapak Prabowo mendapat syarat gitu kan, kalau ingin kembali kepada Ibu Titik ya minimal harus sederajat dengan Pak Soeharto ya, atau harus menjadi presiden baru bisa kembali kepada Ibu Titik gitu kan. Mbak, Bapak, jodoh, rezeki, mati Tuhan yang pegang gitu. Kalau Bapak Prabowo tidak kembali kepada Ibu Titik ya mungkin memang bukan takdirnya, bukan jodohnya gitu. Tapi kalau memang takdirnya, kalau memang jodohnya pasti kembali kok. Kenapa kalian yang repot ngurusin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya akan men-spill 4 video sekaligus. Video yang membuat kita terbahak-bahak, dan kemudian video ini membuat kita tahu siapa sebetulnya makhluk ini. Makhluk yang tidak tahu diri, makhluk yang tidak punya komitmen, dan makhluk yang sebetulnya banci panggung. Banci panggung. Siapa tuh? Makhluk ini adalah makhluk yang senang sekali ya berpansos ria. Nah, biasalah ya kalau telat puber begini nih. Telat puber. Pemirsa, di video yang pertama, makhluk ini mengatakan bahwa saya tidak segan-segan sekarang menyatakan bahwa Presiden ke-8 Republik Indonesia, tentu Pak Prabowo Subianto yang dimaksud, adalah bajingan tolol. Oh. Tegas loh dia menyatakan itu. Yang Ya, itu seolah-olah dia paling tahu, paling pinter, paling bisa dengan mengatakan secara tegas Pak Prabowo Subianto, presiden kita, presiden terpilih yang dipilih oleh rakyat Indonesia sebagai bajingan tolol. Sebagaimana dia juga menyebut Insinyur Joko Widodo sebagai presiden Indonesia dengan sebutan bajingan tolol. Nah, lucu nih pemirsa. Lucu dan menjijikkan menurut saya. Tiba-tiba dia datang ke istana. Oh iya. Dipelantikan sohib saya juga, Bapak Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Dia sebut ya bahwa Jumhur adalah sahabatnya. No problem. Tetapi yang lucu dan kontraproduktif terhadap pernyataan-pernyataannya selama ini, dia salaman loh dengan orang yang dia sebut bajingan tolol itu, gitu ya. Dia bersalaman dengan Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, sambil cengengesan, ya, kegenitan gitu loh pemirsa ya, cengengesan. Artinya kan nggak punya komitmen, ya. Hari ini tempe, besok deli. Nah itulah orang ini. Jadi fakta loh pemirsa ya, ini nggak bisa ditawar-tawar lagi nih, ya. Karena apa? Karena jejak digital tuh nggak bisa dihapus. Nah, yang ketiga, dia sebut Jokowi itu sudah menawarkan IKN ke Mesir, menawarkan IKN kemana-mana, ke seluruh dunia lah ya, bolehlah dia sebut. Nggak laku dia bilang. Bodoh ya. Pemirsa tahu nggak, yang namanya Kazakhstan membangun ibu kota barunya dari Almaty ke Astana membutuhkan waktu 29 tahun loh pemirsa baru selesai. Dan itu menggunakan APBN murni. Nah, sementara IKN wajar dong kalau misalnya Presiden Joko Widodo menawarkan kepada pemerintah di negara lain, investor negara lain maksudnya, bukan pemerintah ya, investor negara lain untuk ikut ya, join ya, menanamkan saham-sahamnya di IKN. Kan nggak salah. Di mana salahnya? Itu bukan berarti menjual. Nah, inilah ketololannya, inilah kedunguannya, pemirsa. Ya, menawarkan investasi, bukan menawarkan IKN. Ya. Nah, di situ kebodohan orang ini terlihat, pemirsa. Sebetulnya, pemirsa, yang nggak laku-laku tuh dia sendiri, gitu ya, bukan Pak Jokowi. Nah, sama seperti ketika dia mengatakan Jokowi dan Pak Prabowo Subianto bajingan tolol. Sebenarnya menurut kita, menurut saya, dan menurut pemirsa, ya, dia sendiri tuh yang bajingan tolol. Tolol banget gitu loh. Dan yang keempat nih pemirsa, lagi-lagi dia mengatakan, saya ikhlas mendukung Pak Gibran menjadi presiden di 2009, maju sebagai kontestasi di Pilpres 2029 nanti sebagai presiden. Saya setuju, saya ikhlas, saya dorong. Helah, ya. Lagi-lagi orang ini bersilat lidah. Kan kita tahu setiap detik, setiap menit orang ini selalu menghina-hina Presiden Jokowi dan keluarganya. Betul. Mana mungkin ada keikhlasan di situ. Kalau orang ikhlas melakukan kritisi, bukan begitu caranya. Ini adalah
politik adu domba, agitasi yang dia gunakan, ya, seolah-olah menempatkan Gibran di 2029 nanti akan melawan Prabowo Subianto. Nah, hati-hati pemirsa, ini orang ini pemecah belah nih, dia ingin memecah belah antara Gibran dan Pak Prabowo, ya, dengan menempatkan Gibran nanti akan menjadi lawan Pak Prabowo di 2029. Itu maksudnya. Sementara kami, ya, yang disebut termul-termul ini menginginkan Pak Prabowo bersama kembali dengan Gibran di 2029. Wajar juga, namanya punya keinginan. Ya kalau tidak ada masalah. Nah kalau kemudian di 2029 misalnya Pak Prabowo tidak mendampingi, tidak mengambil Gibran sebagai wakilnya, tentulah Gibran punya strategi yang lain. Banyak kok ya yang bisa dia lakukan. Nggak harus menjadi pengkhianat misalnya seperti itu. Tapi kita juga harus paham, di Indonesia, di konstitusi kita ada satu klausul yang menyatakan bahwa orang berhak memilih dan dipilih. Itu. Jadi jangan kemudian fitnah sana, fitnah sini, bully sana, bully sini, caci sana, caci sini. Sudahlah pemirsa, makhluk ini mulutnya nggak bisa dipercaya. Jadi jangan sekali-kali mempercayai orang ini ya. Paham Kak? Udah ketahuan, udah kebaca dari video 1, 2, 3, 4 tadi. Kalau orang waras pasti tahu ya apa ya dan siapa makhluk ini. Nah itu pemirsa yang ingin saya sampaikan di video saya kali ini. Yuk kita dukung pemerintahan Prabowo Gibran ini sampai 2029. Kalau ada kurang kita tambah, kalau kelebihannya kita kritisi, kita kawal, kita support. Ini adalah pemerintah yang sah. Gak usah ikut makar-makaran, gak usah ya. Kita tunggu di kontestasi Pilpres 2029 saja. Itu saja pemirsa yang ingin saya sampaikan. Yuk bergandengan tangan, yuk bersama-sama dalam situasi ekonomi dunia yang tidak sehat ini untuk mensupport pemerintah kita, Republik Indonesia kita tercinta. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani. Ibu Irma juga merupakan penasihat ya di BGS Barisan Generasi Solo yang ketua umumnya Ibu Yohana Abdullah ya. Jadi Bu Irma ini selalu puas sekali kalau mempreteli ya RG ya. Mempreteli juga dengan fakta-fakta pastinya gitu kan. Karena kan sejarahnya juga mereka ini pernah berdebat sengit gitu kan dulu ya. Nah dan itu fenomenal banget gitu kan videonya. Jadi mencela-mencela ya, RG ini mencela-mencela gitu kan. Jadi kemarin-kemarin tampak harmonis ya dengan Pak Gibran seolah tidak ada apa-apa. Padahal dia banyak sekali ya mengkritik, tapi kritiknya itu dia sertai dengan merendahkan, menghina gitu kan. Dan tadi juga Bu Irma sudah sampaikan bahwa presiden yang sudah dia sebut bajingan tolol itu dia salamin dan dia cengengesan juga katanya. Ya ini orang-orang yang apa ya, tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataannya gitu ya ketika dia itu bertemu dengan orang-orang yang dia maksudkan gitu ya. Seperti tidak terjadi apa-apa, seperti tidak ada masalah ya, legowo gitu ya. Nah jadi kita harus hati-hati karena yang modelan seperti ini sulit sekali untuk dipercaya gitu ya. Bukan berarti sekarang terlihat harmonis dengan Pak Gibran, dengan presiden gitu ya. Dia sudah jinak gitu. Siapa tahu kan ada agenda-agenda lain gitu kan ya. Ada upaya-upaya lain gitu kan. Nah mungkin segini saja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya Ujang Sarip dari YouTuber Nusantara mohon pamit. Salam sadar, salam kritis, salam rakyat. Wassalam. Langkah sederhana, niat yang mulia, datang dari Solo, bawa harapan bangsa. Jalan dibangun, jembatan terbentang, pelabuhan, bandara mimpi mulai menjulang. Namun lidah tajam menusuk di belakang. Fitnah bertubi, makian pun datang. Tapi kau tetap berdiri, tak pernah lari demi merah putih ini. Walau dihina, dicaci, difitnah, kau terus melangkah, tak lelah bekerja
bangun negeri dengan darah dan keringat. Jokowi namamu terpatri kuat, tak tergoyahkan oleh benci, karena cintamu untuk negeri. Biarlah sejarah yang nanti bicara tentang hatimu yang setulus cahaya. Tak semua bisa melihat jelas kerja kerasmu yang tak pernah lepas. Ketika yang lain hanya bisa mencela, kau pilih diam dan tetap bekerja. Karena bagimu rakyat yang utama. Tak butuh pujian, tak haus nama. Cukup lihat anak cucu tersenyum, itulah kemenangan sejati bagimu. Walau dihina, dicaci, difitnah, kau terus melangkah, tak lelah bekerja. Bangun negeri dengan darah dan keringat. Jokowi namamu terpatri kuat, tak tergoyahkan oleh benci, karena cintamu untuk negeri. Biarlah sejarah yang nanti bicara tentang hatimu yang setulus cahaya. Tak semua bisa melihat jelas kerja kerasmu yang tak pernah lepas. Ketika yang lain hanya bisa mencela, kau pilih diam dan tetap bekerja. Karena bagimu rakyat yang utama. Tak butuh pujian, tak haus nama. Cukup lihat anak cucu tersenyum, itulah kemenangan sejati bagimu. Walau dihina, dicaci, difitnah, kau terus melangkah, tak lelah bekerja. Bukan kekuasaan yang kau kejar, tapi mimpi anak bangsa yang besar. Meski badai terus datang menerjang, kau tetap berdiri, tak pernah hilang. Terima kasih sang pemimpin sejati. Meski tak sempurna, kau beri bukti. Biar waktu yang akan mengukir namamu dalam sejarah yang takkan terpilih.